Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita akan bimbel melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Malam ini adalah pertemuan ketiga. Kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah di hadapan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kita langsung saja. Yang mungkin telat nanti akan menyusul belakangan karena sudah saya record juga. Kita lihat di sini teman-teman untuk penilaian situasi kerja sederhana atau situational judgment test, teman-teman ya. Ini sebenarnya hanya sebutannya saja, tapi secara umum yang disebut di Permenpan RB adalah kompetensi teknis. Jadi SJT itu apa? SJT itu adalah tes penilaian situasi kerja. Anda akan dihadapkan pada situasi tertentu seperti situasi saat mengajar, saat berinteraksi dengan siswa atau rekan guru, saat menghadapi masalah dan sejenisnya. Kemudian disediakan opsi tindakan yang akan Anda ambil terkait dengan situasi tersebut. Opsi tindakan selalu bernilai benar dan akan tetapi poinnya berbeda-beda. Nah, kemudian berdasarkan Permenpan RB nomor 348 tahun 2024 terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah. Ini adalah ada di diktum ke-24 mengenai materi kompetensi. Nih, seleksi kompetensi teknis ini bobot paling rendah 1, paling tinggi 5. Artinya tidak ada jawaban yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab. Jadi jangan sampai teman-teman tidak jawab, usahakan selalu jawab meskipun teman-teman ragu jawaban teman-teman. Jawab aja dulu. Nanti takutnya nggak ada kesempatan untuk balik lagi ke soal tersebut yang teman-teman ragu tadi. Lumayan waktunya. Jadi kalau teman-teman yang guru, yang soalnya SJT, saya sarankan berurut dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya, sampai nomor akhir berurut aja jawabnya. Kecuali kalau yang TPG yang dapat yang dapat afirmasi ini mulai ngerjainnya dari soal 91 sampai selesai, baru balik lagi nanti ke nomor 1 gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk materi pokok tahun 2024. Saya belum dapat teman-teman yang sejauh ini. Semoga nanti ada kabar baik dari teman-teman kita atau dari pemerintah tentunya teman-teman ya mengenai materi pokok. Ini sekarang kita masih pakai yang 2023. Apa saja kisi-kisinya, Kak? Jadi ada terkait dengan disiplin ilmu, ada konsep disiplin ilmu, kemudian teori belajar, ada taksonomi Bloom juga masuk teori belajar, kemudian tahap perkembangan siswa, ada apalagi IEP, kemudian teori-teori belajar juga ini teman-teman ya, prinsip motivasi, kemudian habit, punishment, dan lain sebagainya. Kemudian ada asesmen teman-teman ya, kemudian ada refleksi, ada kode etik guru, interaksi guru murid, dan pengembangan potensi. Nanti teman-teman bisa baca selanjutnya. Kemudian teman-teman untuk trik cepatnya, bentar ya. Untuk trik cepatnya SJT kompetensi guru ini yang pertama usahakan baca soal sekali saja, jangan diulang. Boleh nggak tidak baca soal? Boleh-boleh aja itu terserah teman-teman, tergantung kepercayaan diri teman-teman. Tapi kalau saya untuk kompetensi teknis itu usahakan dibaca sekali saja ya. Kemudian yang kedua temukan masalah di soal dan pilih solusi terbaik dengan memperhatikan siapa Anda pada soal tersebut. Jadi soal itu fokus cari masalah, di pilihan ganda fokus cari solusi ya. Di soal cari masalah, di pilihan ganda cari solusi. Kemudian perhatikan siapa Anda disebutkan di soal. Kalau tidak disebutkan siapa Anda, maka Anda adalah guru. Balik lagi bahwa teman-teman, Bapak Ibu guru adalah guru ya. Kemudian yang selanjutnya fokus pada jawaban yang berupa tindakan nyata seorang guru dan harus positif. Kalau dia negatif, usahakan jangan diambil. Bisa nggak jawabannya tidak tindakan nyata? Bisa saja. Kalau kompetensi teknis itu bisa jawabannya tidak tindakan nyata, bisa juga tindakan nyata. Kalau saya prefer lebih ke tindakan nyata. Kapan dia tidak tindakan nyata, Kak? Kalau masih berkaitan dengan kisi-kisi atau misalkan kompetensi guru, maka itu masih bisa diambil. Gitu. Kemudian yang keempat, pilih jawaban yang mencerminkan Anda adalah guru yang baik, guru yang hebat, dan suka membantu. Yang kelima, kuasai 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Sebenarnya lebih kepada penerapan teman-teman ya, bukan ke definisi. Kemudian yang keenam, pahami beberapa metode pembelajaran kayak tadi ada Gagne, kemudian Ausubel, ada Piaget dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pahami kisi-kisi PPPK guru tahun 2023, nanti kalau ada yang terbaru 2024. Tapi menurut saya tidak jauh beda sih insya Allah ya antara 2023 dengan 2024.
Kemudian yang kedelapan, jadilah guru yang diinginkan pada kurikulum Merdeka. Gimana teman-teman? Siap nggak kita ke soal? Siap, siap, siap. Udah kayak live aja bilang siap-siap. Nggak ada kendala ya, kita langsung ya. Siap, Kak. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Saya kasih waktu 20 detik aja. Nanti kita diskusi di akhir teman-teman yang mau tanya ya. Kita langsung, ini dia soal yang pertama. Silahkan. 20 detik teman-teman. Harusnya teman-teman sudah punya jawaban. Karena ini sudah ada di pretest ya. Oke, 27 detik saya buka kolom chat ya. E, E, C, E, C, E, C, E, C, E, C, E, C, B, E, C, B, E, C, B. Oke, lumayan beragam ya. E, C, atau B. Oke, kita bahas teman-teman ya ECB ECB semua. Latihan yang pertama terkait dengan prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Salah satu siswa melaporkan kehilangan uang di tasnya. Kejadian tersebut berlangsung saat semua anggota kelas sedang melaksanakan kegiatan olahraga di lapangan. Nih, semua anggota kelas sedang melaksanakan kegiatan olahraga di lapangan. Siswa-siswa di kelas lain pun sedang mengikuti proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Tindakan guru yang tepat adalah, di sini kan dia kehilangan uang, ya, melapor kehilangan uang. Tapi nggak ada orang yang kemungkinan besar akan mengakses ke kelas tersebut. Nah, gimana cara teman-teman sebagai seorang guru agar terjawab keluhan dari siswa tersebut? Karena ini adalah masalah. Kita fokus cari solusi di pilihan ganda. Meminta setiap siswa mengakui atas perbuatan mereka yang tidak terpuji. Kita keep dulu. B. Memeriksa semua siswa satu persatu hingga menemukan uang yang hilang. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena kalau hanya meminta mereka mengakui, ini belum tentu diakui. Karena kalau diambil, pasti mereka akan menyembunyikan. Ini belum tentu berhasil ya. Ini tidak efektif yang A. Tidak efektif. Kemudian yang C, memastikan apakah benar uangnya hilang agar terhindar dari penipuan. B atau C? Di sini teman-teman lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang C aja? Kenapa nggak pastikan dulu apakah uangnya benar hilang atau enggak? Kita teman-teman di sini fokus ke solusinya ya. Bagaimana cara nih masalah uang hilang ini, masalah ini terselesaikan. Bukan mencari apakah itu pembenaran atau enggak. Ya, jadi lebih tepat di sini untuk menyelesaikan masalah di soal adalah kita kita memeriksa semua siswa satu persatu supaya ditemukan. Apakah nanti ditemukan di ternyata di tas tas orang tersebut, apa siswa tersebut atau tidak kita belum tahu. Karena kita fokus untuk mencari uang yang hilang, gitu ya, bukan pastikan aja dulu. Kemudian kalau udah pasti gimana? Padahal dia juga melapor pasti sudah memikirkan apakah benar tidak ada atau ada uangnya itu udah dipastikan dulu baru terjadi laporan gitu ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, mengajarkan siswa tersebut agar tidak membawa uang terlalu banyak ke sekolah. B atau D? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Karena di soal tidak disebutkan apakah dia membawa uang yang banyak atau tidak. Di soal hanya disebutkan dia kehilangan uang. Kehilangan ini kita nggak tahu apakah kecil atau besar, apakah sedikit atau banyak, kita nggak tahu ya. Jadi tidak tepat untuk bilang bahwa siswa tersebut bawa uang terlalu banyak, makanya hilang. Jadi yang D ini nggak tepat. Kemudian yang E, melakukan pengecekan CCTV di kelas ataupun stakeholder sekolah. B atau E? Di sini teman-teman lebih tepat yang E. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kalau memeriksa siswa satu persatu ini akan membutuhkan waktu. Tidak efektif juga ya. Akan lebih membutuhkan waktu daripada kita melakukan pengecekan CCTV. Karena siswa kan banyak yang nggak hanya di kelas itu. Kenapa? Karena di kelas itu kan semuanya lagi pergi olahraga. Bisa jadi dari kelas lain yang datang. Dan kelas lain itu banyak. Banyak siswa, banyak stakeholder. Jadi banyak orang yang kemungkinan akan melakukan hal tersebut. Jadi di sini lebih efektif untuk melakukan pengecekan CCTV. Kak, gimana kalau sekolahnya nggak punya CCTV? Itu adalah sekolah masing-masing. Tapi kalau misalkan di soal sudah disediakan melakukan pengecekan CCTV, berarti kita asumsikan bahwa ada CCTV di sekolah tersebut. Kalau misalkan ada tambahan, jika ada,
Ya, jika ada melakukan pengecekan CCTV, jika ada, maka ini belum tentu ada. Baru kita nggak usah pilih. Belum tentu ada CCTV-nya. Kalau dia bilang melakukan pengecekan CCTV sampai di sini saja, nggak pakai ada kata jika ada ini, maka kita asumsikan bahwa ada CCTV di sekolah tersebut. Jadi yang E lebih tepat, E poinnya 5, B poin 4, A poin 3, C poin 2, dan D poin 1. Aman nggak teman-teman? Aman, aman. Gimana? Ya udah saya jawab tadi ya Kak Fitri. Aman Kak, aman. Udah saya jawab Kak Sofian ya. Kak ya Frida juga udah aku jawab ya. Oke. Itu jawabannya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Aman katanya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ini dia soal nomor 2. Silahkan. 20 detik. Oke, saya buka kolom chat teman-teman ya. D, E, C, D, E, C, E, E, C, E, C, E, C. E, C, E, C. Nomor 1 E tadi Kak. Oke, DEC, DEC, DEC ya lumayan beragam. Ayo kita bahas yuk. Soal nomor 2. Ini terkait dengan profil pelajar Indonesia. Salah satu program sekolah adalah kegiatan les atau tambahan belajar di luar jam sekolah. Les biasanya diadakan sore hari. Anda adalah salah satu guru les matematika. Jadwal jadwal Anda bentrokan, kebetulan bentrok dengan jadwal mengantar anak. Nah, ada dua di sini masalahnya. Yang pertama, Anda adalah guru les. Yang kedua, Anda harus mengantar anak untuk les piano. Jadi sama-sama berat. Anda juga berkewajiban sebagai seorang guru. Selain itu, Anda juga memiliki tugas sebagai seorang orang tua. Nah, mana yang lebih didahulukan? Saya akan memindahkan jadwal les ke siang hari. Berarti teman-teman mendahulukan apa? Kegiatan anak, ya kegiatan anak dulu. Perhatikan teman-teman ya, sebelum kita mengeliminasi jawaban. Saya mencoba untuk apa? eh, tarik tarik dulu kesimpulan dari soal tersebut. Kegiatan les itu adalah pekerjaan teman-teman. Kemudian mengantar anak itu adalah kepentingan pribadi. Itu juga kewajiban, Kak, betul. Tapi di sini kita kelompokkan dia menjadi kepentingan pribadi. Nah, mana yang kita dahulukan? Apakah kepentingan pribadi ataukah kegiatan apa kegiatan apa namanya tugas dia bukan kegiatan ya kegiatan les tugas kita sebagai seorang guru gitu. Jadi yang lebih kita dahulukan harusnya apa? Jadi guru dulu, tugas atau pekerjaan dulu ya, pekerjaan dulu yang harus didahulukan gitu ya. Yang A saya memindahkan jadwal les ke siang hari, berarti ini dia mendahulukan urusan pribadi. Urusan pribadi itu apa? Mengantar anaknya sekolah gitu ya. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang B saya memindahkan jadwal les anak saya ke waktu lain. Jadwal les anak dipindahkan ke waktu lain. Kita keep dulu karena dia mementingkan tugas dia sebagai pengajar. Kemudian yang C, saya minta orang lain untuk mengantar anak saya, B atau C. Di sini teman-teman lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B saja? Karena kalau teman-teman pindah jadwal les anak, ini belum tentu bisa. Ini belum tentu bisa. Kenapa belum tentu bisa? Karena kan bergantung dari gurunya juga. Guru les pianonya bisa atau enggak. Gitu, enggak bisa hanya dia yang menentukan gitu teman-teman ya. Anda memang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tapi Anda juga punya tanggung jawab sebagai seorang orang tua gitu. Jadi di sini yang win-win solution itu yang C dibanding A dan B ya. Karena apa? Karena di sini kalau orang lain mengantar anak Anda, Anda tetap bisa untuk kegiatan les, anak Anda juga bisa les gitu ya. Kemudian yang D, saya mengantar anak saya kemudian les di sekolah meski terlambat. C atau D? Tentu lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang D? Karena di sini ada kata meski terlambat. Berarti sudah diperkirakan bahwa dia terlambat datang les. Jadi di sini Anda telat mengajar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan teman-teman yang D. Kenapa kelemahan? Karena di sini berarti Anda orang yang tidak disiplin. Tidak disiplin. Yang D ya eliminasi aja. Kemudian yang E saya memberikan tugas terlebih dahulu sebelum sampai ke sekolah. C atau E? Tentu yang C. Kenapa bukan yang E?
Karena yang E ini juga sama-sama dengan kata dia itu tidak disiplin. Gurunya nggak disiplin. Jadi di sini C poinnya 5, B poin 4, E poin 3, D poin 2, dan A poin 1. Aman nggak teman-teman? Aman Kak, aman. Oke. Kalau memindahkan jadwal les anak bisa jangka panjang, katanya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini dia soal berikutnya. Oh iya, profil pelajar Indonesia. Saya lihat dulu teman-teman. Terkait dengan profil pelajar Indonesia ya, ini termasuk dari apa? Kreatif juga bisa, kemudian bernalar kritis juga bisa, teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia soal berikutnya. Silahkan. 20 detik. Gimana teman-teman jawabannya? Saya buka kolom chat ya. Katanya. Semua ya. Baik, kita jawab teman-teman ya. Ini semua soal nomor 3. Terkait dengan perencanaan karir dan pengembangan potensi diri, Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan PPG tahun ini. PPG diadakan secara daring. Kakak Agus, nggak usah Kak Agus ya, nanti aku aja. Baik. PPG diadakan secara daring dan luring. Anda baru saja membuka warung yang cukup ramai pengunjung. Jika memaksakan mengikuti kegiatan PPG, maka Anda tidak bisa menjaga warung, tindakan Anda. Nah, ini antara apa? PPG dan menjaga warung. Ini sama-sama penting. Tapi kembali lagi, fokus saja intinya itu mana? PPG ini kan tugas. Penjaga warung ini adalah kepentingan pribadi. Jadi mana yang didahulukan? Tentunya tugas dulu ya. Tugas dulu yang utama pribadi. Oke. A, mengundurkan diri dari kegiatan PPG berarti ini mementingkan kepentingan pribadi. Kalau mementingkan kepentingan pribadi, eliminasi. Meskipun warung Anda disebutkan lagi rame-ramenya, lagi banyak keuntungan, lagi apapun itu, kalau soal kompetensi teknis, fokus aja menjadi orang yang mau menyelesaikan tugas dengan baik. Ya teman-teman ya. B, memindahkan jadwal PPG ke tahun depan aja. Sama ini. Ini sama dengan mementingkan kepentingan pribadi, eliminasi. Minta guru lain untuk menggantikan saya PPG, sama juga. Mementingkan kepentingan pribadi. B, D, membayar, nah apalagi yang ini. Membayar orang lain untuk menggantikan saya PPG. Ini terlarang ya, dilarang. Jangankan dilakukan, langsung dilarang yang ini. Jadi yang E, meminta orang lain untuk menjaga warung saya sehingga apa? Secara tersirat Anda mau PPG. Anda PPG. Jadi di sini yang E tentu saja yang memiliki poin 5 ya. E5, C4, D3, DA2, dan D1. Aman? Aman lah ya, ini mah betul semua tadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia soal nomor 4. Silahkan. 20 detik teman-teman, saya izin buka kolom chat ya. C, C, A, C, A, B, C, A, B, C, A, B. Oh, ini beragam lagi ya. C, A, B, C, A, B, C, A, B. Oke, ayo kita bahas yuk. C, A atau B. Latihan yang keempat terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Salah satu siswa Anda kedapatan mengambil buku temannya untuk mencontek nih. Dia mengambil buku teman untuk mencontek tanpa seizin temannya. Saat ditanya, ia mengaku bahwa tugas tersebut sulit dan ia menyerah mengerjakannya hingga 1 minggu berlalu. Sikap Anda adalah A. Ingat teman-teman ya, kalau teman-teman tidak disebutkan sebagai apa di sana berarti Anda adalah guru. Sikap Anda sebagai seorang guru gitu ya. A, menegurnya karena mencontek bukanlah tindakan yang tepat. Menegurnya, kita keep dulu. Kemudian yang B, membimbingnya untuk mengerjakan tugas tersebut di depan kelas. A atau B, teman-teman? Tentu yang A dulu ya, tegur dulu karena ini kita fokus ke tindakan dia. Ini tindakan tindakan tercela yang dilakukan. Nah, gimana cara kita supaya
Apa yang dilakukan ini tidak terjadi lagi, ya, teman-teman. Kenapa Kak bukan yang B saja? Kan dia nggak bisa ngerjain. Ya, betul, dia tidak bisa mengerjakan. Itu adalah sumber masalahnya memang ya, dia nggak bisa mengerjakan. Tapi di sini, karena masalah tersebut timbul masalah baru yang lebih urgent daripada hanya sekedar dia bisa atau tidak menyelesaikan masalah. Yaitu apa? Yaitu mencontek tanpa izin. Berarti itu apa? Mencuri. Ya, jadi di sini lebih tepat kita tegur dulu, perbaiki akhlak dulu, teman-teman ya. Karena sekolah itu tidak hanya sekedar kita memberikan materi, kemudian mereka bisa menyelesaikan materinya, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kita membentuk akhlak anak-anak gitu ya. Jadi yang A ini lebih tepat daripada yang B. Kecuali kalau dia memang masalahnya di soal hanya dikatakan dia sulit untuk menyelesaikan tugas, tapi belum mencontek, baru jawabannya yang B. Tapi di sini dia udah nyontek tanpa seizin temannya. Jadi lebih tepat yang A. Kemudian yang C, menasehatinya agar bertanya pada guru atau teman-teman jika mengalami kesulitan. A atau C? Di sini teman-teman lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B aja? Mirip sebenarnya teman-teman ya, mirip sebenarnya. Tapi di sini fokusnya adalah menegur saja, menegur. Kamu nggak boleh kayak gitu ya, gitu ya. Kenapa kamu mencontek? Itu nggak bisa kayak gitu aja. Tapi kalau menasehati itu lebih daripada itu. Anakku yang namanya mencontek itu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau kamu ada kesulitan, silahkan tanya kepada guru dan teman-teman. Jadi dia tidak merasa tertekan. Kalau menegur itu lebih kepada tekanan, ya lebih kepada tegas tapi lebih menekan. Tapi kalau menasehati itu lebih kepada kita sesama-sesama apa ya? Kayak kita ngomong sama temen gitu, kayak kita ngomong sama anak sendiri. Itu kalau menasehati ya lebih lembut gitu. Jadi yang C ini lebih tepat, yang A kita eliminasi. Kemudian yang D memberikan kesempatan untuk temannya menjelaskan padanya. Ini adalah penyelesaian kepada materi. Ini solusi pada materi yang belum dipahami sama kayak yang B. Kayak yang B ya sama yang D. Tapi yang kita mau apa? Perbaiki akhlak. Karena dia di sini masalahnya adalah mencontek. Jadi yang D ini tidak tepat. Kemudian yang E merasa bersalah sebab Anda belum berhasil membimbingnya. Hanya merasa bersalah. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ini hanyalah perasaan. Ya, perasaan doang. Tidak menunjukkan tindakan Anda selanjutnya. Hanya perasaan Anda doang. Saya merasa bersalah. Gitu. Jadi yang E juga tidak tepat. Paling tepat di sini adalah yang C poin 5 teman-teman ya. C poinnya 5, A4, B3, D2, dan E1. Aman? Aman Kak lanjut. Terkecoh nggak apa-apa, yang penting paham. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Bella tadinya ragu A atau C, akhirnya mantep C kata ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya nomor 5. Silahkan. 20 detik teman-teman. Oke, 25 detik saya izin buka kolom chat ya. D, 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 D semua. Oh, ini mudah berarti ini. Ada yang C juga. D, D, C, D, C. Oke. Ayo teman-teman ya sebagian besar ini D 80% lah ya, sisanya C. Oke, kita bahas soal nomor 5 terkait dengan kode etik guru. Anda adalah guru magang di sebuah sekolah pemerintah. Saat hari pertama masuk, Anda tanpa sengaja salah masuk kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan sekitar 20 menit. Hal ini disebabkan guru yang seharusnya mengajar di kelas tersebut terlambat masuk. Nah, gurunya terlambat masuk. Berarti gurunya masuk setelah 20 menit berjalan pembelajaran Anda. Karena di sini Anda juga salah masuk ya, berarti Anda juga andil dalam kesalahan tersebut. Saya menyalahkan guru, menyalahkan orang lain ini fokus ke solusi ya. Ini ada masalah kan? Ini masalahnya Anda salah masuk, masalah. Kemudian menyalahkan guru lain ini bukan solusi, bukan solusi, eliminasi. Kemudian yang B, saya merasa bersalah sebab kurang teliti melihat jadwal. Merasa bersalah, kata merasa berarti itu perasaan kita aja. Jadi nggak usah dipilih dulu ya, perasaan.
Kemudian yang C, saya langsung pamit dan masuk ke kelas yang benar. Kita keep dulu. D, saya minta maaf dan masuk ke kelas yang tepat. Mana C atau D? Tentu yang D dong, lebih sopan ya ada kata minta maafnya. Kalau yang C itu langsung pamit. Baik Bu, saya pindah dulu ya. Kalau yang D, maaf Bu, saya izin pindah dulu ya, gitu. Beda ya. Jadi yang D ini lebih tepat daripada yang C. Kemudian yang E, saya melanjutkan saja pembelajaran dan minta guru yang telat untuk masuk ke kelas saya. Nggak bisa. Ini namanya mau tukeran ya, tukeran. Nggak bisa karena eh, belum tentu apa namanya apa yang Anda ampu itu sama dengan apa yang dia ampu gitu mata pelajarannya. Jadi yang E ini nggak tepat, paling tepat di sini tentu yang D, poinnya 5, C4, E3, B2 dan A1. Teman, di sini lagi azan teman-teman, saya izin sambil simak Bang ya. Ya skornya 4 lagi nggak apa-apa Kak Heni, yang penting paham ya. Kalau ada pilihan antara yang langsung pergi dengan yang minta maaf, tentu teman-teman pilih minta maaf ya, biar lebih sopan aja gitu ya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi soal nomor 6, silakan. Oh iya, maaf. Lupa ya, ini saya tambahin sedikit terkait dengan materi kode etik guru. Ini berbeda dari pertemuan pertama, teman-teman ya, tapi nggak apa-apa sebagai tambahan pengetahuan aja. Komponen kode etik guru. Yang pertama adalah profesional tinggi, pendidikan berkualitas. Teman-teman nanti bisa baca pengertiannya sendiri. Kemudian penghormatan terhadap siswa dan orang tua, keselamatan dan kesejahteraan siswa, menghormati keanekaragaman, etika dalam penggunaan teknologi, dan komitmen terhadap profesionalisme. Gitu teman-teman. Oke, silahkan ya. Sudah 30 detik teman-teman ya. Saya buka kolom chat ya. CA, 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 CA. CA, CA, CA semua. Antara CA, OE juga. CAE, CAE ya. Berarti lumayan beragam ini. CAE, CAE, CAE. Ini rekan kerjanya sama kerja di luar kota kan katanya tuh. Nah, kita bahas yuk. Coba. Oke, kita bahas teman-teman latihan 6 terkait dengan facilitating learning ya. Pak Agus sedang menjalani tugas di luar kota sehingga kelas dilaksanakan secara daring. Nih, dia sedang tugas di luar kota. 1 jam sebelum pembelajaran, ia kehilangan sinyal. Nih waktunya 1 jam. 1 jam sebelum pembelajaran. Ia sudah mencoba beberapa kali, akan tetapi sinyal tetap tidak ada. Sudah dicoba teman-teman ya. Ia sudah menanyakan kepada rekan guru yang lain dan hanya kartunya atau providernya yang tidak mendapatkan sinyal. Hanya providernya yang tidak dapat sinyal. Kalau dia menanyakan kepada rekan guru lain, tentunya di sini rekan gurunya sama-sama di lokasi yang sama ya. Di lokasi artinya tidak harus di tempat yang sama ya, bisa di kamar yang berbeda tapi di wilayah yang sama karena ini kan daring. Ya, daring itu berarti dia online gitu teman-teman, ya online. Bisa jadi satu jangkauan ya, bisa jadi satu jangkauan, hanya saja tidak satu tempat. Tindakan yang tepat adalah A, segera mengganti provider, kita keep dulu. B, tetap mencoba hingga ada sinyal. A atau B? Tentu yang A. Kenapa bukan yang B? Karena ini solusinya sama, tetap mencoba. Padahal di soal dia udah coba nih, udah mencoba. Jadi solusi yang sama, mencoba lagi, ini tidak tepat. Namanya mengulang solusi. Ini tidak tepat. Ini jawabannya udah ada di soal bahwa tetap tidak ada. Ini sinyal tidak ada. Sinyal tetap tidak ada. Jadi B kita eliminasi. Kemudian C, minta WiFi dari rekan guru yang lain. Kita lihat A atau C. Di sini teman-teman lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang C aja, Kak? Kenapa nggak minta WiFi aja dari guru yang lain? Karena di sini teman-teman seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi wilayah mereka satu tempat. Kan nanya kan sama teman-temannya, ini kan dia daring. Kamu ada nggak?
ininya ada sinyal, enggak sih, ada sinyal ada atau enggak gitu ya, lagi tugas di luar kota ya. Kemudian tanya sama teman-temannya. Itu bisa jadi dia tidak satu lokasi, bisa jadi satu lokasi. Nah, kemudian meskipun dia satu lokasi, teman-teman lebih tepat dia ganti provider. Kenapa? Karena meskipun dia satu lokasi, belum tentu apa rekan gurunya itu punya untuk memberikan dia wifi, punya data yang lebih untuk beri wifi. Belum tentu punya data yang lebih untuk kasih wifi. Dan belum tentu mereka nggak lagi pakai untuk keperluan mereka. Misalkan, Allah Akbar. Misalkan mereka lagi membutuhkan juga, lagi teleponan, maka wifi-nya nggak ada sinyalnya. Jadi kalau dia minta wifi dari rekan guru lain, ini keadaannya sangat bergantung. Nanti kelasnya sangat bergantung, nih ya saya tuliskan ya, sangat bergantung pada wifi guru tersebut, pada wifi guru tersebut, guru tersebut. Jadi jangan diambil teman-teman ya, karena ini bisa jadi kelemahan nanti teman-teman. Jadi lebih tepat langsung mengganti provider karena Anda usaha sendiri dulu sebelum meminta bantuan orang lain. Kecuali kalau di sini Anda nggak punya waktu lagi untuk mengganti provider. Ya, padahal di sini ada waktu 1 jam lagi. Ya, jadi masih bisa ganti provider. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D jangan menunda pembelajaran ini berarti nggak ada usaha lebih, eliminasi aja. E menitipkan tugas ke rekan kerja untuk dikerjakan secara luring. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena Anda bergantung pada orang lain, menitipkan tugas ke orang lain gitu ya. Kalau yang akan lebih lebih bagus, jadi Anda usaha sendiri, tidak hanya sekedar mencoba mencari wifi, tapi Anda ganti providernya. Jadi lebih tinggi tindakannya daripada hanya sekedar mencoba atau sekedar minta bantuan sama orang lain. Jadi yang A ini yang memiliki poin 5, kemudian C poin 4, E poin 3, D 2, dan B 1. Aman nggak? Ya betul lagi, tapi masih baca soal, nggak apa-apa. Memang harus baca soal. Oh, masih ada waktu, katanya tuh. Ganti kalau udah ada penggantinya. Maksudnya gimana? Mengganti itu kan berarti Anda cari juga. Ya nggak mungkin Anda ganti tapi Anda nggak beli gitu. Ya beli dulu dong. Ini kan sudah merangkup. Kalau teman-teman mengganti provider, artinya Anda mencari providernya, Anda membelinya, baru Anda menggantinya gitu. Aman ya? Satu soal lagi untuk yang di pretest. Oke, kalau aman teman-teman kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Ini dia soal nomor 7. Silahkan. 23, 24, 25 detik teman-teman. Gimana aman? Saya buka kolom chat ya udah 30 detik. ED, EDB, EDB, EDB. Wah beragam juga ya, Masya Allah. EDB, EDB. Yuk kita bahas yuk ED atau B. Latihan 7 terkait diferensiasi learning, teman-teman ya. Anda adalah guru bahasa Indonesia. Hari ini adalah praktik public speaking untuk setengah siswa kelas. Ini, praktik public speaking untuk setengah siswa. Salah satu siswa Anda tidak mau ke depan kelas. Saat ditanya alasannya, ia hanya diam dan terlihat ingin menangis. Sikap Anda adalah A, saya membiarkannya istirahat dulu, kita keep. Kemudian yang B, saya memintanya untuk latihan dan maju di pertemuan berikutnya. A atau B? Tentu lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang A? Karena ini tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Apa masalahnya? Di sini dia harus maju untuk public speaking, tapi dia hanya diam aja dan terlihat menangis. Kalau hanya istirahat dulu, kapan dia akan maju? Ini tidak jelas. Kapan maju? Nggak jelas. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang C saya memaksanya ini tidak tepat. Lebih lebih tepat teman-teman memintanya untuk latihan. Supaya apa? Supaya mentalnya terbangun, tidak memaksakan. Kalau dipaksa, dia mau maju mungkin ya, tapi dia nggak bisa bersuara. Karena Anda tanya saja di bangkunya, dia nggak bersuara, apalagi di depan kelas. Jadi yang C ini sifatnya menekan siswa ya. Kemudian yang D, saya membimbingnya berjalan dan berdiri di depan kelas. Membimbingnya berjalan dan berdiri. B atau D? Lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena di sini tidak cukup hanya dia berdiri di depan kelas, ini nggak cukup. Karena apa? Karena di sini mau public speaking.
Public speaking artinya dia harus speak, harus speak, harus bersuara gitu teman-teman ya. Jadi yang D tidak tepat. Kemudian yang E, saya menanyakan kendalanya hingga ia mau jujur. B atau E? Tentu lebih tepat ya yang B. Kenapa Kak bukan yang E? Karena di sini menanyakan kendala sudah Anda lakukan. Nih, Anda sudah menanyakannya, tapi dia cuma diam dan ingin menangis. Jadi kalau Anda menanyakannya sampai dia mau jujur, ini Anda harus menunggu. Menunggu mungkin dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena di soal sudah disebutkan dia hanya diam. Hanya diam dia. Gitu ya. Jadi yang di E ini kita eliminasi. Lebih tepat yang B, poinnya 5, E poin 4, D poin 3, A poin 2, E poin 1. Aman teman-teman, berapa salah di pretest? Berapa betulnya, berapa salahnya pretest? Salah 2, salah alhamdulillah aman katanya salah 2. Oke. Salah satu, bukannya masalahnya sekarang, Kak. Masalahnya sekarang, tapi yang maju ke depan kelas kan setengah dari isi kelas. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa maju sekarang, ada kesempatan untuk maju di pertemuan berikutnya, gitu. Jadi memberikan mereka kesempatan untuk latihan dulu. Salah 2, salah 3, salah satu nggak apa-apa. Tiga poinnya dari 7 soal, alhamdulillah. Dari 7 poin 4 ada 2 soal. Oke. Benar semua, alhamdulillah. Prioritas betul semua. Oke. Oke, teman-teman, kalau betul semua, kita lanjut ya ke soal baru. Nanti teman-teman saya kasih waktu 30 detik seperti malam-malam sebelumnya. Saya tambahkan sedikit dulu mengenai materi diferensiasi learning, teman-teman. Jadi differentiated learning itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu guru udah tahu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Nah, maka dari itu tadi kita kasih mereka kesempatan untuk untuk belajar lagi, untuk latihan lagi. Karena nggak bisa dipaksakan. Setiap karakter siswa itu sama nggak bisa. Ada yang speakingnya bagus, ada yang kurang. Ada yang speakingnya bagus tapi pengetahuan kurang, ada yang pengetahuannya bagus tapi speakingnya kurang gitu. Oleh karena itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran. Nah, yang tadi, strategi pengajaran itu juga termasuk dari kita kasih dia kesempatan tadi ya, yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini apa? Menciptakan kesetaraan belajar. Jadi memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kemudian mengurangi kesenjangan belajar. Yang kedua tujuannya yaitu membantu siswa dengan kemampuan berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ya, jadi setiap siswa itu berbeda kemampuan, tapi mereka berhak untuk mendapatkan hasil terbaik versi mereka masing-masing. Itu teman-teman. Kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama fokus pada siswa, kemudian fleksibilitas, dan yang terakhir adalah proses belajar berkelanjutan. Nanti teman-teman bisa tambahin sendiri teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia soal berikutnya nomor 8. Masih ada ya. Oke, kita tambahin lagi teman-teman ya. Langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated learning. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengajaran. Yang ketiga, penilaian berbasis kompetensi. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 8. Silahkan 30 detik dari sekarang. 30 detik, teman-teman. Aman? Apa jawabannya? 35 detik saya buka kolom chat. C, 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 C semua. Ada A, ada C. Oke, A, C, A, C, A, C. Nomor 8, mana yang tepat? A atau C? Ayo kita bahas yuk. A, C, A, C, A, C katanya. Latihan nomor 8 terkait dengan teori dasar komunikasi. Bu Ani sedang melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Salah seorang siswa bernama Mita melempar alat tulis siswa lain bernama Yani. Akibatnya Yani marah dan menangis. Yani membalas melempar semua alat tulis mereka. Keadaan kelas pun tidak kendali disebabkan sorak dari teman kelas yang lain. Tindakan Bu Ani. Perhatikan. Di sini keadaan kelas tidak terkendali. Ini masalahnya nih. Masalah. Ya.
A. Segera meminta mereka menghadap guru BK, sebab di sana dapat diselesaikan permasalahan. Nih, menghadap guru BK intinya cuma di sini. Yang selanjutnya ini hanya tambahan saja, ya. Fokus saja ke sini. Kemudian yang B, membiarkan mereka menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan pembelajaran A atau B? Tentu yang A. Kenapa bukan yang B? Karena kalau mereka menyelesaikan permasalahan sendiri, maka ujung-ujungnya ini akan tetap ribut. Ini sampai jam berakhir akan ribut. Sampai jam pelajaran berakhir. Mereka akan tetap ribut karena Anda bukan menengahi tapi Anda menonton di sini ya. Jadi kita eliminasi yang B. Kemudian yang C menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah mereka ya, untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian melanjutkan proses belajar mengajar. Di sini A atau C, teman-teman. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena kan teman-teman punya wewenang untuk mengatasi masalah, untuk menghandle segala hal yang ada di kelas. Kalau apa-apa semuanya langsung teman-teman oper ke BK atau guru lain, berarti teman-teman tanggung jawabnya apa? Di sini masih Anda yang bertugas di dalam kelas, berarti Anda yang bertanggung jawab untuk membereskan semua masalah di kelas. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang A. Kalau misalkan yang C tidak mempan, C udah ada di soal misalkan tapi nggak mempan, baru Anda pilih yang A ya. Kemudian yang D meminta mereka saling mengevaluasi diri dengan berdiri di depan kelas selama 5 menit. C atau D? Lebih tepat yang D. Kenapa? Karena yang D ini bisa jadi include ke yang C. Jadi udah masuk ke yang C. Cara menengahi atau menyelesaikan masalah mereka ini ada banyak hal. Bisa minta mereka mengevaluasi diri, bisa minta mereka tenang, bisa dengan membuat mereka duduk dulu, suruh minum dulu gitu teman-teman, ya bisa dengan yang lainnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya dengan menyuruh mereka berdiri di depan kelas. Ini bukan satu-satunya cara, ya. Bukan satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara. Jadi yang D eliminasi aja. Kemudian yang E meminta keduanya untuk berbaikan langsung agar semua menjadi tenang. C atau E? Tentu lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang E, Kak? Karena dia nggak mungkin mau berbaikan kalau mereka belum apa ya, belum saling saling memahami, belum saling mengevaluasi diri, belum saling memahami, belum saling mengerti masalahnya, belum saling mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Mereka nggak mau langsung begitu aja berbaikan, gitu ya. Begitu ada lihat masalah, udah stop stop ya, baikan, salaman, salaman nggak hanya sekedar itu. Tapi kita sebagai guru itu lebih daripada itu perannya teman-teman ya. Nah, jadi yang E ini tidak tepat, paling tepat di sini yang C, poin 5, kemudian E poin 4, A3, B2, dan D1. Aman nggak? Aman ya? Oke, kita lanjut lagi teman-teman, semuanya aman nih katanya. Ini dia soal nomor 9, silahkan. 30 detik teman-teman, gimana ada jawaban? Oke, 35 detik saya buka kolom chat. A, E, A, E, A, E, A, E, A, E. A, E, A, E, A, E, A, E semua ya. A, E, A, E semua. Hayo kita bahas yuk. A atau E. Latihan nomor 9 terkait dengan teori belajar Ausubel. Anda adalah guru prakarya di sekolah menengah atas. Beberapa siswa Anda selalu bertanya pada setiap hal dan kurang kreatif. Beberapa. Perhatikan. Beberapa siswa yang kurang kreatif. Nih, bagaimana cara Anda agar semua siswa dapat menyelesaikan proyek pembuatan karya dengan topik yang beragam? Kita mau topiknya beragam, mau topik beragam, tapi beberapa siswa kurang kreatif, artinya beberapa yang lain kreatif. Ya ada yang kreatif, ada yang kurang kreatif. Kalau di soal disebutkan semua siswa Anda kurang kreatif, berarti semuanya kurang kreatif, tapi beberapa saja di sini kurang kreatif. A, saya mengelompokkan siswa yang kurang kreatif dengan siswa yang kreatif. Kita keep dulu. Kenapa?
Karena di sini artinya kalau ada yang kreatif, ada yang nggak kreatif, maka nanti akan ada topik yang muncul dari kelompok mereka, gitu. Kemudian yang B, saya membimbing mereka yang kurang kreatif hingga bisa. A atau B? Tentu lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang B saja? Karena di sini kalau Anda membimbing semua yang kurang kreatif hingga bisa ini akan butuh waktu. Ini berarti teman-teman ya butuh waktu lama. Butuh waktu lama untuk membimbing setiap setiap siswa satu persatu. Ya butuh waktu lama, kurang efektif. Kemudian yang C, saya menentukan topik dan dibagikan langsung agar anak-anak tidak perlu kreatif dalam memilih topik. A atau C? Tentu yang A. Kenapa bukan yang C? Karena di sini selain yang C ini mungkin kita secara kasat mata bilang, oh ini solusi. Tapi bukan. Teman-teman perhatikan, agar anak-anak tidak perlu kreatif, ini adalah menunjukkan kelemahan teman-teman. Jadi guru prakarya itu kan harus kreatif anak-anaknya. Jadi kalau Anda memaksakan untuk nggak apa-apa deh mereka nggak usah kreatif, saya kasih topik aja. Itu kurang tepat. Gitu teman-teman ya, kurang tepat. Karena ini menunjukkan kelemahan Anda bahwa Anda tidak berhasil menjadi seorang guru prakarya. Karena ya udah semuanya Anda sodorkan gitu ya. Ini deh topiknya, ini materinya, ini bahannya, kamu kerjakan seperti ini. Jadi mereka hanya mengikuti instruksi dari Anda. Padahal Anda guru prakarya, maunya anak-anak itu berkarya. Ya, jadi di sini yang C tidak tepat. Kemudian selanjutnya yang D, saya memberikan waktu yang lebih banyak pada kelompok siswa yang kurang kreatif. Memberikan waktu lebih banyak katanya ya untuk kelompok siswa yang kurang kreatif. A atau D? Yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang D? Karena yang D ini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Anda tidak adil dalam mengelompokkan siswa. Nih, teman-teman ini tidak adil dalam mengelompokkan. Mengelompokkan siswa. Kenapa? Karena semua siswa yang tidak kreatif disatukan. Semua siswa yang kreatif disatukan. Jadi ini ada kubu yang tidak kreatif, ada kubu yang kreatif. Berarti nanti yang duluan jadi adalah kubu-kubu yang kreatif ini, kelompok yang kreatif doang. Enggak adil dong untuk yang sebelah. Gitu teman-teman ya. Meskipun waktunya lebih banyak, tetap tidak adil. Gitu. Karena pembagian kelompoknya tidak tepat. Jadi yang D ini eliminasi aja. Kemudian yang E, saya mengelompokkan anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. A atau E? Tentu yang A. Kenapa bukan yang E? Sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini secara tidak langsung sama aja dengan yang D. Berarti tingkat kemampuan misalkan kalau kita buat rentang tingkat kemampuan siswa. Ada yang punya rentang tingkat kemampuan satu, satu ini misalkan rendah ya, rendah, ada yang menengah kemampuannya, menengah, ada yang tinggi, tinggi. Jadi di sini Anda mengelompokkannya berdasarkan ini. Jadi yang rendah kemampuannya dengan yang rendah, yang menengah kemampuannya dengan yang menengah, yang tinggi kemampuannya dengan yang tinggi. Sama tidak adilnya D dengan E. Gitu teman-teman ya. Jadi yang E ini tidak tepat, lebih tepat yang A. Yang memiliki poin 5, B poin 4, C poin 3, D poin 2, dan E poin 1. Gitu teman-teman. Ini terkait dengan teori belajar ensemble, saya tambahin dulu ya sebelum saya lihat kolom chat, tambahin materi dulu. Teori belajar ensemble ini dikenal dengan istilah belajar bermakna atau meaningful learning. Menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Dalam konteks pengelompokan siswa, jadi ada bisa pengelompokan siswa. Teori ini memberikan panduan tentang bagaimana siswa dapat belajar lebih efektif melalui interaksi dan kolaborasi. Kita harapnya kalau ada pengelompokan siswa berarti ada kolaborasi di dalamnya. Gimana caranya ada kolaborasi? Berarti antara yang hebat dengan yang kurang hebat, antara yang kreatif dengan yang kurang kreatif harus disatukan karena harus ada kolaborasi. Karena meskipun satu orang mungkin kurang kurang kreatif misalkan, tapi dia punya pengetahuan yang lebih yang tidak dipunyai oleh orang yang kreatif. Gitu. Jadi saling mengisi. Itu yang disebut dengan kolaborasi siswa nanti ya. Nah, kemudian teori belajar ensemble ini mendukung pengelompokan siswa sebagai strategi untuk meningkatkan pembelajaran bermakna. Dengan memahami struktur kognitif individu dan menggunakan metode seperti advanced organizer, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan interaktif. Aman, teman-teman? Oke, saya buka kolom chat dulu sebelum lanjut ke nomor 10. Aman, Kak, terkecoh nggak apa-apa.
Menurut saya A dan E sama-sama benar. Kalau kita pakai metode pembelajaran berdiferensiasi, jawaban yang benar adalah E. Jawabannya yang benar adalah E, maksudnya gitu. Jadi mengelompokkan siswa sebentar ya, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya gitu teman-teman ya. Kalau saya artikan sih tingkat kemampuan ini yang rendah dengan yang rendah, yang menengah dengan yang menengah, yang tinggi dengan yang tinggi gitu ya. Heeh, padahal di sini kalau saya sih teman-teman ya, kalau saya kan yang namanya karena di soal disebutkan Anda ini guru prakarya, kemudian beberapa siswanya kurang kreatif, beberapa yang lain itu kreatif. Jadi bagaimana kalau misalkan kita kelompokkan saja antara yang kurang kreatif dengan yang kreatif. Jadi lebih adil gitu teman-teman. Ya, heeh. Itu ya tambahan saja sih. Nggak apa-apa sih kita misalkan kalau beda pendapat nggak masalah. Kalau berdasarkan kemampuan berarti yang belum kreatif satu kelompok, Kak, katanya. Iya, heeh. Kak Elvina, selamat istirahat, Kak Elvina. Kalau menurut saya kurang berjalan kelompoknya nanti yang kurang kreatif aja. Iya, kayak yang tadi saya contohkan. Jadi yang rendah dengan yang rendah doang, yang nggak selesai-selesai nanti gitu ya. Tergantung dari masing-masing kan nanti tidak dimunculkan ya, apakah itu termasuk teori belajar berdiferensiasi, apakah teori Ausubel kita nggak dimunculkan. Tapi teman-teman fokus aja ke masalah yang ada di soal. Kalau masalah yang saat ini kita bahas nomor 9 ini kan antara masalah di kelas guru prakarya ini ada yang tidak kreatif dengan ada yang kreatif. Jadi kalau saya pribadi itu lebih memilih kepada pengelompokan dicampur antara yang kreatif dengan yang tidak kreatif. Jangan sampai yang nggak kreatif dengan yang nggak kreatif, yang apa namanya, yang kreatif kreatif aja nggak bisa gitu teman-teman ya. Mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal yang berikutnya ini dia soal nomor 10. Silahkan. 30 detik teman-teman, harusnya teman-teman sudah punya jawaban. 35 detik saya izin buka kolom chat. EDC, EDC, EDC lumayan beragam ya. EDC, EDC, EDC. Mana lebih tepat nih? E, D, atau C? Ayo kita bahas yuk soal nomor 10. Terkait dengan mengembangkan motivasi siswa. Anda baru saja mendengar kabar bahwa salah satu murid ingin berhenti sekolah. Hal ini diakibatkan ia baru saja kehilangan dua orang tuanya. Ia tidak memiliki siapapun yang dapat diharapkan untuk membayar semua biaya sekolah dan kesehariannya. Di sini teman-teman ya. Murid mau nih baru kabar bahwa muridnya ingin berhenti sekolah. Alasannya dulu kita lihat alasannya dia tidak ada yang diharapkan untuk biaya sekolah. Jadi keuangan, masalahnya ada di keuangan. Ini ya, ini masalah. Ini masalahnya. Ingin berhenti sekolah ini adalah akibat dari masalah. Ini hanya akibat dari masalah. Ya, masalah intinya adalah karena dia kekurangan biaya sekolah, biaya hidupnya kekurangan karena kedua orang tuanya meninggal. Saya mengunjunginya untuk mengucapkan bela sungkawa dan menguatkannya. Takib dulu. Yang B, saya meyakinkan bahwa biaya sekolah pasti akan datang dari segala penjuru. A atau B? Tentu yang B. Kenapa? Setidaknya ada motivasi agar dia mau apa? Motivasi agar dia mau tetap sekolah. Kalau yang A, itu hanya berkunjung. Kemudian hanya bilang, kamu yang tabah ya, kamu yang kuat ya. Tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Dia nggak punya biaya sekolah. Dia mau berhenti sekolah. Itu masalahnya. Jadi yang A ini nggak tepat. Kemudian yang C, saya membiayai semua keperluan sekolah dan kesehariannya jika saya mampu. Berarti ada dua ketentuan di sini. Bisa jadi Anda mampu, bisa jadi Anda tidak mampu. Gitu yang C ini ya. Karena di sini Anda bisa membiayainya. Kalau Anda mampu, jika saya mampu, saya biayai. Itu positif. Tapi kalau saya tidak mampu, saya tidak membiayainya. Berarti kalau kita balik jadi negatif.
Ada dua hal yang bisa terjadi yang C ini. Bisa jadi saya membiayainya, bisa jadi saya tidak membiayainya. Berarti ini tidak langsung mengena ke masalah. Tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita di soal. Eliminasi aja ya. Yang C ini enggak. Kemudian yang D, saya menghubunginya untuk menanyakan kesehatan dan kesiapan fisik dan mentalnya. Hubungannya apa, teman-teman? Hubungannya apa ya? Tidak berhubungan dengan terkait dengan biaya sekolah. Ini teman-teman cuma tanya, kamu sehat? Siap fisik mentalnya aman gitu ya, cuman kayak gitu doang, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang E, saya membantunya dengan mengajak yang lain berdonasi untuk sekolahnya. Nah, mana lebih tepat, B atau E? Tentu lebih tepat yang E. Jadi berdonasi, bisa berdonasi ya. Kalau yang B ini kan hanya memotivasi. Pasti ada jalan. Tenang aja, ada aja rizkinya. Gitu ya. Jadi itu masih hanya berupa bayangan kalau yang B. Kalau yang E, ayo anak-anak kita berdonasi untuk teman kalian yang baru saja kehilangan orang tua. Bapak Ibu guru, ayo kita donasikan biar dia mau sekolah. Ayo kita buka donasi gitu. Jadi setidaknya setidaknya ada yang didapatkan. Kalau teman-teman udah berusaha membuka donasi, kemungkinan besar akan ada saja yang memberikan gitu ya. Ada usaha lebih dari hanya sekedar memotivasi. Jadi yang E ini yang lebih tepat. E poinnya 5, A 4, C 3, B 2 dan D 1 gitu teman-teman. Aman? Aman Kak, aman. Oke, kalau aman kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini dia soal berikutnya. Yang D itu satu teman-teman. Kenapa? Karena itu hanya motivasi aja. Tidak ada. Oh sebentar, sebentar, bentar. Yang tadi mana B? B-nya dua ya, B-nya dua. Siapa tadi yang nanya? B-nya dua, D yang satu ya. Karena D itu D itu nggak berkaitan. Oke. Aman teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal nomor 11. Silahkan. 30 detik teman-teman. Gimana harusnya teman-teman sudah punya jawaban? 35 detik. Saya buka kolom chat ya. B, 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 B. B semua ini. Kok usah kita bahas yuk. B, A, B, A. Oke, B, B, A, B, A, B, A. Oke, ayo kita bahas teman-teman. Ini dia soal nomor 11, B atau A. Terkait dengan facilitating learning. Pak Andi adalah guru olahraga di Sekolah Negeri 10 Konoha. Salah satu siswanya bernama Maulid adalah siswa berprestasi dalam mata lomba lari maraton. Maulid sudah sampai pada perlombaan tingkat kabupaten dan akan melaju pada lomba tingkat provinsi. Pak Andi sebagai pembimbing latihannya, diminta kepala sekolah untuk membantu agar makanannya setiap hari disediakan dengan tujuan protein dan gizi terpenuhi. Tentunya sekolah sudah siap memberikan tambahan biaya. Sebaiknya Pak Andi ini yang disuruh teman-teman ya. A. Belajar masak sendiri agar dapat menyiapkan makanan yang sesuai. B. Memesan makanan pada orang yang mengerti kandungan gizi dan protein pada makanan. A atau B? Yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Karena yang A butuh waktu lama. Waktu lama. Kalau Pak Andi udah sebagai pelatih, disuruh lagi untuk belajar masak. Ya jadi double. Padahal biaya udah disediakan. Jadi lebih tepat langsung aja pesan kepada yang menyediakan misalkan catering yang memenuhi gizi dan protein yang cukup untuk si apa namanya maulid. Jadi yang B lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang C minta kepala sekolah untuk mengkoordinir guru lain yang bisa memasak agar ikut membantu. Ini berarti patungan, semua gurunya ikut memasak. Gitu ya, B atau C? Tentu yang B. Kenapa? Karena kita mau gizi dan proteinnya terpenuhi, tidak hanya sekedar masak-masak doang, enggak hanya sekedar itu.
Kalau cuma masak doang bisa dibeli di mana saja. Jadi yang C tidak tepat. D. Minta Maulid menjaga pola makan sehat saat di rumah. B atau D? Tentu yang B, yang menyelesaikan masalah langsung. Jadi dia bersedia, di sekolah bersedia untuk menyiapkan dana agar makanannya sesuai, agar makanannya terpenuhi protein dan gizinya. Bukan hanya minta dia, kamu atur pola makan sehat di rumah ya, nggak bisa, nggak berkaitan yang D ini dengan yang soal. Gitu. Kemudian yang E minta orang tua Maulid untuk masak sendiri dan memberikan biaya dari sekolah. Ini sama dengan yang C, teman-teman ya, sama-sama minta orang tua untuk masak sendiri. Artinya yang E ini belum tentu orang tuanya tahu gizi dan protein ya. Ini hanya sekedar masak doang, sama dengan yang tadi minta guru lain ya. Hanya sekedar masak saja. Belum tentu dia tahu gizi dan proteinnya. Jadi yang E ini tidak tepat, paling tepat di sini yang B. B poinnya 5, A 4, C 3, E 2 dan D 1. Gitu teman-teman. Aman ya. Aman 4 soal lagi bisa. Ada yang udah ngantuk? Masih pagi. Ayo, benar-benar katanya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia soal nomor 12. Silahkan. 33 detik, 35 detik teman-teman. Saya buka kolom chat ya. E, B, E, B, 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 A, B, E. Wah, beragam. E, B, A, B ya. E, B, A katanya. Kak, aku keluar tadi jaringan lelet. Iya, siap Kak Marlina, selamat datang. EBA ya, kita bahas yuk. E, B, atau A. Latihan nomor 12 terkait dengan differentiasi learning. Bu Nadia adalah guru di kelas berapa ini? 7 SMP Bina Bangsa. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Salah satu siswanya lambat dalam menerima pembelajaran disebabkan ia mengalami sedikit gangguan kesehatan mental. Jika Anda adalah Bu Nadia, maka bagaimana cara Anda agar siswa tersebut tidak merasa tertinggal atas pembelajaran yang disampaikan? Nih, cara disebutkan di sini ya, bagaimana cara Anda agar siswa tersebut tidak merasa tertinggal. Kenapa? Karena dia kan agak lambat ya, agak lambat dalam menerima pembelajaran. Gimana cara Anda supaya dia meskipun lambat tidak merasa tertinggal gitu atas pembelajaran yang disampaikan? Kita lihat di sini. Yang A, saya minta kerjasama wali murid agar mendatangkan guru pendamping. Ini sebenarnya salah satu solusi yang bisa dilakukan ya untuk anak-anak ABK. Ini termasuk juga ABK ya. Selain diferensiasi learning, ini juga termasuk di ABK. Anak berkebutuhan khusus. Jadi boleh mendatangkan guru pendamping, boleh. Yang B, saya memberikan kegiatan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. A atau B? Tentu di sini lebih tepat yang B. Kenapa? Kenapa bukan yang A? Bukannya A juga bagus, betul bagus. Tapi di sini kita usaha dulu. Kita dulu sebelum minta bantuan ke yang lain, kita dulu yang usaha sebagai guru. Jadi bagaimana supaya kegiatan pembelajaran ini bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, ya. Bisa untuk si cepat juga bisa, untuk si yang kurang cepat juga bisa, gitu teman-teman. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang C, saya minta wali murid menyekolahkan siswa tersebut di sekolah luar biasa. Ini juga bagus solusinya. Tapi sebelum melakukan itu, lakukan dulu yang B, usaha sendiri dulu. Jadi sebelum anak itu dikeluarkan, Anda harus usaha dulu supaya anak itu tercukupi apa yang dibutuhkan. Jadi yang C eliminasi. Kemudian yang D, saya mengulangi pembelajaran berkali-kali hingga semua siswa paham. B atau D? Tentu yang B. Kenapa bukan yang D? Karena ini tidak adil untuk teman-temannya yang lain. Gitu, kalau Anda mengulang pembelajaran berkali-kali, nanti yang lain gimana? Yang lain akan bosan, padahal mereka udah paham, jadi mereka akan bosan, gitu ya. Jadi yang D ini tidak tepat. Kemudian yang E, saya bersedia untuk memberikan pembelajaran tambahan untuk siswa tersebut. B atau E? Lebih tepat adalah yang B dulu. Jadi kasih kegiatan pembelajaran yang bisa teman-teman sesuaikan.
gitu ya. Misalkan dengan dikelompokkan dulu, kemudian kegiatan pembelajaran yang ini seperti yang lebih cepat seperti ini, kegiatan pembelajaran untuk yang kurang cepat disesuaikan seperti ini gitu teman-teman ya bisa diatur. Kalau yang E ini bersedia memberikan pembelajaran tambahan ini di luar kelas. Jadi di luar kegiatan sekolah. Ini boleh tapi ini di luar kegiatan sekolah ya. Di luar kegiatan sekolah. Di sini kita fokus dulu untuk kegiatan sekolahnya ya. Karena apa? Karena di sini kan soalnya bilang bagaimana cara Anda agar siswa tersebut yang tidak merasa tertinggal atas pembelajaran yang disampaikan, atas apa yang teman-teman sampaikan di kelas. Kalau yang E ini kan di luar kelas ya teman-teman ya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang B. B poinnya 5, A 4, D 3, C 2, dan E 1. Gimana teman-teman? Aman? Ada yang tidak sependapat? Ada yang tidak sepemahaman? Nah, kalau ini diferensiasi katanya, betul. Beda kasus teman-teman ya. Menurut saya sih diferensiasi sama ausable itu beda kasus. Ah, tiba-tiba keluar karena sinyal katanya. Hujan di sana ya? Aman, salah. Putus-putus sinyalnya Kak ketinggalan. Gak apa-apa nanti ada tayangan ulang. Aman-aman lanjut. Oke. Lanjut udah 5 watt. Kak Fatima habis kerja ya. Oke, saya juga hampir 3 watt ini. Ayo kita lanjut teman-teman. Ini dia soal nomor. Oh iya, belum. Aku tambahin dulu teman-teman ya. Ini terkait dengan diferensiasi learning, pembelajaran berdiferensiasi, mengakui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Jadi ada karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu merancang strategi pengajaran yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini ada beberapa. Yang pertama, menciptakan kesetaraan belajar. Yang kedua, mengurangi kesenjangan belajar. Itu nanti teman-teman bisa baca lanjutannya. Kemudian ciri-cirinya ada fokus pada siswa, kemudian fleksibilitas, proses belajar berkelanjutan, dan yang terakhir langkah-langkahnya identifikasi kebutuhan siswa, fleksibel dalam pengajaran, dan penilaian berbasis kompetensi. Oke, teman-teman. Kita lanjut, silakan. Ini dia soal nomor 13. 30 detik, teman-teman. Saya harap teman-teman sudah punya jawaban. 35 detik. Saya buka kolom chat ya. A, C, B, A, C, B, A, C, B, A, C, B. Wah, antara A, C, dan B ya lumayan beragam. Ayo kita bahas, ayo. Latihan nomor 13 terkait dengan prinsip reward, ya pemberian hadiah, kemudian punishment, hukuman, dan reinforcement, bantuan dalam pembentukan tingkah laku. Beberapa minggu lagi siswa Anda akan menampilkan drama di acara perpisahan kelas 12. Anda sudah membimbing mereka hampir 2 minggu. Sayangnya, masih banyak. Perhatikan, kalau udah ada kata sayangnya, berarti ada kesenjangan. Nah, antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Nih, masih banyak yang belum hafal dialog dan koreografi. Padahal apa? Padahal udah 2 minggu, hampir 2 minggu. Harusnya mereka udah hafal dialog ya teman-teman ya. Nah, tapi banyak yang belum. Nah, gimana tindakan yang tepat untuk menghadapi masalah ini? Ini masalah. Cari solusinya. Minta mereka berlatih lebih giat di rumah dan di sekolah. Jadi push lagi, latihan terus gitu ya. Yang B minta mereka menghafal dialog dan koreografi dengan sungguh-sungguh. A atau B? Tentu lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang B, teman-teman? Karena ini hanya menghafal dialog aja. Lebih tepatnya ya, dia berlatih dengan giat dulu ya. Kalau dia udah sering latihan, sering berlatih, sering mencoba gitu ya di rumah maupun di sekolah, nanti akan akan berakibat dia tuh menghafal, akan berakibat dia tuh hafal dialog. Jadi hafal dialog ini karena sudah sering latihan. Nih karena ini ya. Jadi ini yang B sudah include ke yang A gitu ya. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C memberikan target waktu untuk menghafal dialog dan koreografi serta menegaskan hukuman yang dapat diperoleh jika tidak menghafal.
A atau C, teman-teman? Nah, di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena di sini mereka sudah hampir 2 minggu latihan. Jadi Anda sudah melatih mereka itu 2 minggu. Kalau hanya bilang lebih giat lagi, belum tentu mereka akan latihan di rumah. Kalau di sekolah kan mungkin sama Anda ya. Kalau di rumah belum tentu mereka akan latihan. Mungkin mereka karena bosan, karena itu terus. Jadi mereka nggak mau latihan. Tapi ada usaha Anda lebih banyak supaya mereka mau latihan. Apa? Dengan menargetkan waktu. Anak-anak kalau misalkan 1 minggu lagi saya kasih kalian waktu, kalian belum bisa, nanti ada hukumannya ya. Misal hukumannya nggak harus dengan kekerasan. Jadi kata hukuman ini belum tentu kekerasan. Bisa jadi kekerasan, tapi bisa jadi tidak. Ya, jadi hukuman di sini teman-teman bisa buat sendiri ya. Apakah dengan menyuruhnya untuk tambahan dialog bisa, untuk menambah koreografi dia bisa. Jadi misalkan anak-anak kalau kalian nggak hafal dialog, nanti anak-anak saya kasih lagi tambahan dialog yang lebih banyak gitu. Sebentar teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Jadi ini prinsip apa? Reward dan punishment. Jadi bisa boleh kita menghukum mereka, tapi dengan cara yang bagus, gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang A. Kenapa bukan yang A tadi? Udah saya jelasin teman-teman ya, karena ini bisa jadi mereka di rumah nggak betul-betul latihan. Sedangkan waktu terus berlanjut teman-teman ya. Anda udah 2 minggu aja kasih mereka latihan, mereka tetap nggak hafal. Jadi harus ada yang lebih lagi yang bisa meng-up motivasi mereka supaya mereka mau belajar gitu. Jadi C ini lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang D menyemangati mereka sebab saya yakin mereka akan bisa menghafal. Nah, menyemangati mereka saja tidak cukup teman-teman ya. Ya tadi harus ada tindakan yang lebih. Jadi yang D ini tidak tepat, kemudian yang E tidak memaksa mereka untuk menghafal dialog dan koreografi sebab mereka bisa menampilkan drama yang sesuai karakter masing-masing. Ini tidak memaksa mereka, ini alasannya memang bagus ya, mungkin tergantung karakter mereka. Tapi di sini mereka sudah disiapkan, apa namanya, disiapkan dialog dan koreografi. Masalahnya tidak akan terselesaikan kalau teman-teman ambil yang E, ya. Karena kan masih banyak yang belum hafal dialog katanya, tapi Anda malah tidak memaksa mereka untuk menghafal dialog. Berarti ini tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak selesai masalahnya. Jadi yang E ini tidak tepat, lebih tepat yang C yang memiliki poin 5, kemudian A poinnya 4, B 3, D 2, dan E 1. Itu teman-teman. Kayaknya lebih tepat kalimatnya konsekuensi dari kesepakatan. Kalau tidak hafal, diberi apa. Kalau hukuman lebih ke negatif katanya. Jadi tadi ragu, oh gitu, iya, oh iya, iya. Terima kasih ya masukannya ya. Karena kita menyesuaikan dengan kisi-kisi ya. Kalau kisi-kisi kan sebutnya adalah punishment, reward, dan reinforcement. Nah, jadi punishment itu kan adalah hukuman ya. Nah, bisa bisa juga konsekuensi. Makasih Kak Yunita ya. Ya, hukuman di sini kan bisa positif, bisa negatif. Nggak harus teman-teman menghukum dan kekerasan ya. Tidak harus menghukum dengan kekerasan. Nanti dilapor ke polisi katanya. Kan hukuman gak harus kekerasan, bisa dengan teman-teman apa ya, teman-teman kasih dialog lebih banyak. Nanti hukumannya adalah kasih dialog teman-teman nanti dialognya apa? Anak-anak nanti dapat dialog yang lebih banyak kalau nggak bisa memenuhi target gitu. Ah, kita nggak sependapat katanya. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Tidak boleh ada kata-kata hukuman katanya. Oh gitu. Oke, nanti mungkin kita ubah kata-katanya ya, bukan hukuman ya. Kenapa nggak dikasih reward aja Kak daripada hukuman? Kalau hukuman kesannya bikin down anak katanya. Oh gitu. Oh iya dikasih reward supaya mereka lebih semangat lagi gitu ya. Oke oke siap siap. Ya sebagai masukan untuk saya teman-teman ya berarti ya. Oke. Ini karena kata hukumannya ya karena kata hukumannya. Oke. Aman lanjut Kak katanya. Tidak apa-apa diberi hukuman yang penting hukumannya tidak dalam bentuk kekerasan. Iya ada kekerasan ada ya. Capek ih katanya tuh.
Ya udah, ayo kita lanjut teman-teman ya. Ini dia soal berikutnya, soal nomor 14. Silahkan. 22 detik. 30 detik teman-teman. Saya harap teman-teman sudah punya jawaban. Oke teman-teman ya, sudah 50 detik saya buka kolom chat. Nanti kita diskusi di akhir Kak Retmi ya. Oke, saya buka kolom chat. C D C D C D C D C D antara C dan D ya. C D C D C D. Oke, ayo kita bahas dulu ya. Latihan 14, konsep dan prinsip motivasi dalam pendidikan. Salah satu siswa mengabarkan bahwa ia mengidap penyakit serius. Ia diponis tidak akan. Karetmi nanti kita dan teman-teman yang lain nanti kita akan diskusi di akhir ya. Saya selesaikan dua soal lagi. Terima kasih. Salah satu siswa mengabarkan bahwa ia mengidap penyakit serius. Ia divonis tidak akan bertahan lama. Orang tuanya sudah mengusahakan berbagai cara untuk menyembuhkannya, mulai dari pengobatan ilmiah maupun mistis. Namun tidak ada yang berhasil. Bahkan dokter memvonis umurnya tidak akan lama lagi. Di sini perhatikan bahwa siswa mengabarkan, berarti Anda dikasih tahu ya bahwa dia ini mengidap penyakit ini. Ini adalah masalah dan Anda tahu masalahnya karena Anda diberitahu. Nah, bagaimana reaksi Anda yang seorang gurunya gitu ya, reaksi Anda sebagai guru? A, saya menasehatinya agar menghabiskan sisa umurnya dengan banyak berbuat baik. B, saya menasehatinya agar lebih banyak beribadah dibandingkan bermain, katanya gitu ya. Nah, kemudian yang C, saya siap mendengarkan keluh kesahnya dan berbagi kesenangan. A, B, atau C, teman-teman? Nomor 14. Jadi di sini teman-teman A, B ini bagus, C juga bagus, tapi di sini teman-teman kita eliminasi satu-satu aja ya. Nah, di sini teman-teman menghabiskan waktu di sisa umurnya katanya ya, habiskan sisa waktu dengan berbuat baik ini bagus, ini nasihat yang baik, tapi ini lebih kepada menekan, ya enggak sih? Jadi makin membuat dia semakin semakin merasa, wah ini benar-benar saya ini di akhir-akhir ini nggak ada apa ya, nggak ada yang memotivasi dia. Ya udah kamu berbuat baik aja ya di akhir umurmu gitu. Jadi seolah-olah dia udah down, makin didownin lagi teman-teman. Bagus niatnya, tapi cara menyampaikannya kurang tepat gitu. Jadi yang A ini tidak tidak memiliki poin yang tinggi. Kemudian yang B juga bagus. Suruh dia beribadah banyak-banyak dia dibandingkan bermain. Bagus solusinya ya. Bagus nasihatnya. Tapi di sini kalau dari seorang guru ke murid, ini malah makin buat muridnya down, sama dengan yang A, gitu teman-teman ya. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian yang D memintanya untuk menjalani hidup dengan sehat dan gembira, agar tidak tertekan katanya. C atau D? Tentu yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa bukan yang C? Karena yang C ini hanya mendengar keluh kesah dan berbagi kesenangan. Tidak ada solusi yang diberikan. Ya tidak ada solusi ini. Tidak ada solusi. Ya hanya ya udah dengerin kemudian temani gitu. Dengarkan dan temani aja yang C. Kalau yang D ini dia tidak hanya sekedar menasehati untuk bilang, "Ya udah buat baik aja ya, ya udah kamu banyak ibadah," nggak hanya seperti itu. Tapi lebih daripada itu, ya udah ayo kita jalani hidup lebih sehat, bergembira aja, nggak apa-apa, nggak usah difikirkan dulu ya, yang penting hidupnya sehat gitu. Karena hidup sehat juga bisa merupakan sesuatu, apa namanya, suatu tindakan yang baik, karena di sini kan dia mengidap penyakit. Jadi salah satu solusinya adalah dia bisa hidup sehat, gitu. Kemudian yang E, saya mengajaknya berlibur keliling kota, ini tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Berlibur keliling kota ini tidak efektif, teman-teman. Jadi yang lebih tepat di sini yang D. D poinnya 5, A 4, B 3, C 2, dan E 1, gitu. Kak Nita Sugiarti nanti kita diskusi di akhir sayang ya. Jangan sekarang, nanti nggak selesai soalnya kalau kita buka diskusi sekarang. Aman-aman, yes, benar katanya tuh.
Ke satu soal lagi ya, kayaknya banyak yang tidak sabar. Oke, kita lanjut teman-teman satu soal lagi. Ini dia soal nomor 15. Silahkan. 30 detik teman-teman, syarat teman-teman sudah punya jawaban. 35 detik, saya buka kolom chat ya. A semua. B, C, oke. A, B, C. A, B, C, A, B, C ya. Oke, A, B, C, D. Oke, semakin beragam. A, B, C, D. Ayo kita bahas yuk soal nomor terakhir. Latihan 15 terkait dengan behavior ya. Kita, oke. Oke teman-teman, kita bahas dulu latihan nomor 15. Tias adalah guru kreatif. Dia ditugaskan untuk mengajar di kelas 10C. Kelas tersebut dikenal memiliki kebiasaan yang kurang baik seperti tidak membersihkan bekas makan di kelas, tidak mendengarkan penjelasan guru, suka membolos, dan lain sebagainya. Ia ingin mengubah kebiasaan mereka dengan cara yang menarik. Perhatikan di sini. Ia ingin mengubah kebiasaan mereka dengan cara yang menarik. Cara yang tepat yang dapat dilakukan Tia. A. Memberikan poin bagi siapapun yang melakukan kebaikan dan mentaati peraturan. Jadi ada motivasinya karena apa? Karena ada poin. Nanti mungkin poinnya bisa ditukar dengan apa gitu ya. Kemudian memberikan hadiah bagi siapapun yang melakukan kebaikan dan mentaati peraturan. A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang B? Karena di sini kalau hanya hadiah, takutnya apa ya? Kalau hadiah itu kurang apa namanya ya, kalau hadiah itu lebih kepada barang-barang teman-teman ya, lebih kepada barang-barang, misalkan hari ini kasih coklat, besok kasih roti, besok kasih apa lagi gitu teman-teman ya, jadi lebih tepatnya itu kasih poin aja, kasih tambahan poin yang bisa mereka lihat setiap hari gitu ya, oh ada bintang, sudah dapat sekian bintang gitu. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C memberikan contoh terlebih dahulu agar mereka tergerak meniru. A atau C? Tentu yang A. Kenapa bukan yang C? Karena memberikan contoh terlebih dahulu, mungkin guru lain juga melakukannya. Karena guru lain nggak mungkin melakukan hal yang sama ya. Nggak mungkin guru yang lain itu makan, kemudian nggak bersihin bekas makannya. Nggak mungkin guru lain itu suka bolos. Mereka juga mencontohkan hal-hal yang baik tapi nggak mempan di kelas 10C ini. Jadi di sini yang lebih tepat yang A, kasih mereka poin gitu ya kalau mereka melakukan kebaikan. Kemudian yang D, memberikan pujian. Pujian aja nggak cukup teman-teman pujian. Nggak cukup teman-teman hanya pujian ya. Banyak mungkin yang memuji mereka. Wah hebat, wah good job, wah bagus. Tapi kalau poin itu mereka bisa lihat kemajuannya setiap hari, gitu ya. Jadi mereka bisa saing-saingan. Aku udah punya 5 poin, aku harus lebih bagus lagi. Ah, si dia mah cuma 4 poin aja, aku lebih tinggi gitu. Jadi ada sistem mereka kejar-kejaran gitu. Sistem mereka saling memotivasi gitu teman-teman ya. Jadi yang di ini kurang tepat. Kemudian yang E meminta mereka merenungkan kesalahan saat mereka melakukan tindakan yang kurang baik. Merenung doang ini juga tidak tidak apa ya, tidak menarik ya renungkan kesalahan kamu. Belum tentu mereka menganggap diri mereka salah, ya. Jadi yang E juga tidak tepat. Paling tepat di sini adalah yang A, poinnya 5, kemudian B poin 4, D poin 3, C poin 2, dan E poin 1. Gimana teman-teman aman? Pertemuan ketiga berapa salahnya? Iya, iya nanti kita diskusi. Sebentar. Poin itu cenderung untuk kesalahan, Kak. Maksudnya gimana? Emang iya, setahu saya enggak. Bintang, poin bintang juga bisa ya. Malah lebih suka dan menarik dikasih hadiah. Senang banget mereka. Tapi hadiah itu tidak dianjurkan, teman-teman. Apalagi yang bentuknya itu kayak barang. Kurang-kurang dianjurkan dalam kita memberikan pengajaran, ya. Skor 72 untuk malam ini katanya. Poin sama dengan nilai. Iya, malam ini malah banyak yang salah, Kak. Oh iya. Semangat, semangat. Semangat. Aman salah 2 katanya, salah 4. Salah 6 pertemuan ini kurang fokus kayaknya katanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Saya stop share dulu.
Kita buka diskusi untuk beberapa orang teman-teman ya. Kak Usi Subra dulu ya. Siapa tadi yang pertama ngangkat tangan? Yang paling atas dulu aja deh ya. Oke, silahkan. Terima kasih Kak Lili Ya, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya di sini ingin menanggapi ya tentang eh, soal 13 tadi Bu, Kak. Ya, siap. Ya, jadi dari soal 13 tadi kalau saya lihat itu hukuman ya. Jadi di hukuman itu kalau dalam kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kebetulan saya juga bukan apa eh, ikut dalam guru penggerak gitu. Nah, jadi memang tidak diperbolehkan di situ. Kemudian dari saya lihat tadi pertama dari nomor 9 saya baca soal yang terlalu panjang, jadi hilang fokus. Jadi saya ambil ke jawaban, pilihan jawaban. Saya baca pilihan jawaban dulu yang positif, kemudian saya ambil masalah yang ke atas sedikit. Jadi alhamdulillah itu lebih efisien nampaknya kalau soal yang panjang seperti itu. Jadi soal jawaban saya kalau pertama itu dapat 3, 4. Jadi kalau saya baca seperti itu dari pilihan itu dapat 5 dan 4 seperti itu. Terima kasih Pak Khalili. Oke, terima kasih buat Bapak Usi Subra ya atas masukannya. Tadi yang masalah nomor 13 sudah saya ini ya tanggapi. Nanti mungkin bisa kita ganti kata-kata hukumannya dengan yang lebih lebih positif gitu ya. Jadi bisa kasih reward aja untuk yang mencapai target, bukan memberikan hukuman untuk yang tidak mencapai target. Meskipun kalimatnya hampir artinya hampir sama tapi beda negatif gitu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya untuk sarannya. Kemudian terkait yang tadi ada masukan dari Pak Subra untuk teman-teman semua kalau soalnya panjang ke pilihan ganda dulu baru cari masalahnya gitu ya boleh juga. Itu tergantung dari masing-masing kita sih ya. Tapi terima kasih untuk masukannya teman-teman. Oke, kita ke penanya kedua teman-teman ya. Siapa tadi yang kedua? Kak Redmi dulu deh tadi ya. Silahkan. Halo, silahkan Kak Redmi. Oh nggak jadi ya? Pakai Kak Rahmat deh kalau gitu. Oke Kak, saya mau menanyakan tadi ini mengenai jurusan ya, jurusan saya matematika. Karena ada di website Kakak, di situ ada untuk tryout guru, itu ada tryout untuk semua guru, ada pilihan matematika juga. Emangnya ketika nanti ujian P3K-nya, apakah semua guru dengan matematika itu berbeda atau gimana gitu? Oke. Terima kasih buat Bapak Rahmat. Kalau yang di tryout itu, kalau ada sebutan untuk yang mapelnya kayak tryout matematika, berarti itu tryout yang isinya mapel, mata pelajaran matematika dan mahasiswa. Dan itu lebih kepada guru yang kemenak ya. Kemenak itu karena kalau kemenak itu mapel soalnya, kalau yang Kemdikbud itu SJT. Jadi kalau teman-teman yang di sekolah negeri atau Kemdikbud itu ngambilnya yang TO guru, itu yang isinya SJT dan mahasiswa. Itu ya, Kak Rahmat. Berarti berarti untuk P3K kali ini tuh soal profesional untuk guru nggak ada lagi soal jurusan bidang studi masing-masing. Kalau menurut saya nggak ada. Karena tahun kemarin kan yang SJT itu formasi khusus. Formasi khusus itu semuanya penerapan. Kayak yang tadi lah, kayak yang tadi kita bahas kurang lebih. Jadi tidak ke definisi gitu. Oh gitu ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Karena Sama-sama. pengalaman saya sebelumnya kan, memang tahun lalu saya nggak bisa ikut karena nggak ada formasi. Saya ikut ada 2 tahun lalu masih ada jurusan bidang studi. Saya Oh tahun lalu iya, saya nggak tahu kenapa nggak ikut. oh iya. Kalau tahun 2021 memang itu soal mapel masih. Tahun 2022 itu mulai soal SJT untuk yang formasi khusus, kemudian masih soal mapel untuk yang formasi umum. Kalau dulu kan tahun 2023 itu masih ada kategori umum khusus. Jadi yang khusus itu dikasih soal SJT, yang umum itu soalnya mapel mata pelajaran. Tapi sekarang semuanya jadi satu, nggak ada kategori umum khusus lagi, dan semuanya itu disebutkan dia itu akan dapat soal SJT. Itu ya, yang Kalau ada PGSD poinnya. termasuk PGSD juga Kak. PGSD yang di Kemdikbud semuanya iya. Yang Oke, Permen 4 RB ya. nomor 348 ya. Oke. Oke Kak, terima kasih itu saja. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Oke, kita tanya satu lagi. Siapa yang mau ini? Kak Yulianti boleh deh. Silahkan. Assalamualaikum Kak, Ya, terima kasih Waalaikumsalam. ilmunya yang udah dibagi Kak Lili, bermanfaat sekali. Kemarin yang tahun lalu saya ikut yang Kemenak, saya beli bukunya. Nah, untuk ini Kak Lili berkaitan dengan yang disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa kan ada TO. Nah, itu untuk mendaftarnya bagaimana Kak caranya? Oh, iya, iya, siap. Kak Yulianti, kalau yang TO itu harus di website itu punya akun. Ya, karena TO itu kita coba menjawab soal berbasis sistem CAT, kayak kita tes sebenarnya. Tapi soalnya cuma satu, teman-teman ya. Soalnya cuma satu paket, seperti yang di tes asli, dan tidak ada pembaruan lagi. Nah, itu teman-teman kalau mau daftar langsung ke website aja. Nanti teman-teman bisa tanya ke admin aku, tapi pelan-pelan ya, soalnya admin aku lagi izin hari ini, nanti aku balas insya Allah satu-satu. Ya, nanti aku kasih link untuk daftar. Kemudian untuk selanjutnya, kalau masalah pembayaran atau apanya, misalkan teman-teman nggak tahu caranya di web, bisa manual. Yang penting punya akun dulu. Kalau misalkan teman-teman punya masalah, itu ngomong aja, nanti dibantuin sama tim aku. Nah, aman ya, Terima kasih Kak. sama-sama. Oke, mungkin kita udahan atau satu orang lagi. Siapa yang belum ini? Kak, Kak Nayo deh, boleh Kak Nayo ya. Silakan Kak Nayo. Apa ini? Ya, silakan Kak, mau bertanya. Iya, Kak. Ya, Maaf. Assalamualaikum. Kak, Waalaikumsalam. kalau bisa sebelum waktunya habis 20 detik, Kakak jangan ada suara, apalagi menyebut jawabannya jawabannya komennya orang yang lain. Karena kita itu kadang takut dan tidak bisa memfokus dan mencari jawaban dengan soal. Ya, terima kasih Kak Nayo. Jadi Kak Nayo tadi setelah aku mengeluarkan soal itu aku kasih waktu 20 detik atau 30 detik ya. Jadi waktunya aku sambil berjalan di handphone aku. Nanti kalau udah selesai waktunya 30 detik baru aku bersuara. Aku nggak bersuara sama sekali kalau belum 30 detik. Artinya kalau belum habis waktu berarti aku belum bersuara. Kalau aku udah bersuara berarti teman-teman udah habis waktu gitu ya. Ini terkait dengan biar teman-teman cepat aja sih bacanya. Kalau misalkan teman-teman mau sesuai dengan tes yang asli waktunya, sebentar ya. Oke, kalau teman-teman misalkan mau sesuai waktunya dengan yang asli, cobain ke tryout-nya aja. Kalau yang di sini kan biar kita cepet, nggak mungkin aku tungguin berapa. Kalau yang kompetensi teknis itu kan 53 detik, nggak mungkin aku tungguin sampai 53 detik baru bersuara. Nanti waktunya bisa lebih daripada 2 jam nanti kita ini. Ya, oke gitu mungkin. Si ada yang mau nanya? Ini saya mute dulu ya Kak Redmi. Lagi di jalan kayaknya. Halo, O- selamat malam. Oke, selamat malam Kak. Siapa ini yang berbicara? Kak Redmi tadi ya mau berbicara. Ya ini mungkin sinyalnya Kak Redmi ya hilang tenggelam. Bentar-bentar. Oke, enggak ada lagi hilang lagi. Oke, satu orang lagi ya Kak Dwi deh Kak Dwi ya. Halo, Kak Dwi Lestari, halo. Di unmute lagi sama Kak Dwi Lestari. Mungkin kita udahan ya. Kak Erlita, satu orang lagi deh saya tanyain. Kak Erlita silahkan. Halo, nggak ada, nggak ada suara, berarti kita ganti. Kak Sofia, boleh silahkan Kak Sofia. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam.
Baik Kak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah 3 kali ini mengikuti bimbel. Lalu yang mau saya tanyakan ini Kak Lili, kebetulan tadi saya sudah transfer e-book dengan TO, tetapi masih belum direspon dari admin. Kalau bisa nanti setelah ini Kak Lili, karena saya langsung kemarin, karena bermasalah di bagian yang langsung di m-banking itu, saya beberapa kali tuh sudah ganti tetapi tidak bisa. Akhirnya saya langsung transfer dan puji Tuhan yang adminnya juga balasnya cepat dan em, saya berharap semoga secepatnya juga nanti e-booknya juga dikirimkan. Terima kasih Kak Lili. Siap. Oke, sama-sama Kak Sofia ya. Untuk teman-teman yang mungkin udah transfer, saya mohon maaf sekali. Jadi admin saya sebenarnya bukan libur ya, izin hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini. Jadi dari tadi sebenarnya saya yang jawab, tapi harus pelan-pelan karena tadi saya selesainya itu sekitar jam 3. Jadi yang WA dari jam 3 ke atas belum saya balas sampai saat ini. Nanti habis ini tidur anak saya, insya Allah saya langsung balas ya. Ditunggu aja, tapi jangan di-up ya chatnya, nanti kalau di-up chatnya jadi naik lagi ke atas, jadi makin lama dibalas. Sabar aja, insya Allah aku balas itu satu. Oke, Terima makasih kasih. kakak ya. Ya. Oke, Kak Shirley udah tidur. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Terima kasih untuk malam ini. Yang belum terjawab boleh nanti lewat chat aja, insya Allah aku balas satu-satu. Dan teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, selamat beristirahat, semoga lulus PPPK tahun 2024. Kita ketemu lagi besok eh, dengan pretest ya, yang awalnya pretest, kemudian malamnya ketemuan keempat. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita sampai ketemu lagi teman-teman ya, ngeblank. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok malam. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.